Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang uji tanda atau sign test. Uji tanda ini merupakan salah satu dari uji statistika non-parametrik yang digunakan ketika penelitian yang kita miliki yaitu pengukuran kuantitatif tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan. Uji tanda ya disebut uji tanda karena data yang dianalisis itu dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan tanda negatif. Uji tanda atau sign test itu biasanya digunakan untuk uji komparatif dari dua kondisi yang berbeda, ya, uji komparatif atau uji perbandingan dari dua sampel yang berpasangan bila data yang kita miliki berskala ordinal. Pasangan-pasangan boleh berasal dari populasi yang berbeda dalam hal usia, jenis kelamin, intelijensia, dan sebagainya. Nah, di sini harus diperhatikan dalam memasangkan populasi yang berbeda itu memang benar-benar memiliki kesamaan sehingga adanya variabel luar yang mempengaruhi pengukuran ya atau pengujian itu tidak mempengaruhi hasil dari penelitian. Pada uji tanda itu kan tadi disebutkan ada tanda positif dan negatif. Nah, tanda positif dan negatif itu berdasarkan perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya dari pasangan tersebut. Jika pada kelompok pertama dan kelompok kedua mempunyai nilai yang sama, maka diberi tanda 0. Tanda 0 ini nanti tidak kita gunakan dalam analisis atau kita abaikan saja di dalam analisis. Nah, bagaimana langkah pengujian pada uji tanda atau sign test? Ini langkah pengujian ketika sampel yang kita miliki sampel kecil, yaitu kecil sama dengan 25. Untuk sampel kecil dari 25, itu uji tanda menggunakan pendekatan distribusi binomial. Di mana hipotesisnya sama dengan ketika melakukan pengujian dengan uji binomial, H0-nya itu P positif ya, proporsi positif itu sama dengan proporsi negatif sama dengan 0,5 atau tidak ada perbedaan antara tanda positif dengan negatif atau tidak ada perbedaan antara populasi sampel yang pertama dengan populasi yang pertama, sampel yang diambil pada populasi yang pertama dengan sampel yang kedua. Kemudian H1-nya atau H alternatifnya, proporsi positif tidak sama dengan proporsi negatif atau bisa digunakan uji satu arah minus atau kecil dari atau lebih dari, sehingga yang disebut dengan ada perbedaan. Sedangkan statistik ujinya kita gunakan distribusi binomial ya, nilai binomial PX yang sebagai berikut, atau bisa kita lihat dari nilai peluang pada tabel binomial. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika P-nya itu kecil dari alfa untuk satu arah atau P-nya itu kecil dari alfa per 2 ketika dua arah. Ya, ujinya satu arah berarti P nilai peluangnya itu kecil dari alfa, kita tolak. Ketika dia dua arah, peluangnya kecil dari alfa per 2, kita tolak. Selain itu, kita terima. Nah, langkah pengujian ketika N-nya besar dari 25, ya, kalau distribusi normal kan ketika N-nya semakin besar, maka distribusi normal akan cenderung mengikuti distribusi normal. Nah, sama dengan karena uji tanda ini mengikuti distribusi binomial, maka untuk sampel besar ya, sampel besar, ukuran besar untuk N besar dari 25 itu kita gunakan distribusi normal ya. Hipotesisnya sama, sedangkan statistik ujinya kita gunakan normal baku X dikurangi mu dibagi sigma. Nah, di sini X-nya itu kita lakukan koreksi kontinuitas dikurangi dengan 0, plus minus 0,5 ketika di sini ya. Ketika X-nya itu kecil dari setengah N, maka ditambah 0,5. Ketika X-nya itu besar dari setengah N, itu X-nya kita kurangi dengan 0,5. Kemudian mu-nya itu setengah N, sedangkan sigma-nya itu sama dengan akar dari N PQ ya. Sedangkan kriteria uji, ketika satu arah kita tolak H0 jika Z hitung, nilai mutlak Z hitung itu besar dari Z alfa, terima dalam hal lainnya. Untuk dua arah kita tolak H0 jika Z hitungnya nilai mutlaknya itu besar dari Z alfa per 2. Terima dalam hal lainnya. Sekarang kita coba langsung ke contoh. Di sini, seorang psikologi anak ingin menguji apakah mengikuti prateka mempunyai efek terhadap daya persepsi sosial anak.
Untuk menguji hal tersebut, dia mengambil 8 pasang anak kembar identik sebagai subjek. Nah, jadi di sini dari dua populasi yang sampelnya itu berbeda antara yang ke prateka dengan yang di rumah saja, tetapi dia karena kembar identik dianggap cocok untuk menjadi pasangan, ya. Salah satu dari pasangan anak kembar tersebut mengikuti sekolah prateka, sedangkan yang lain tidak. Dia memberikan skor daya persepsi sosial 0 sampai 100 untuk jawaban yang diberikan anak tersebut. Jadi ketika nilai dia 0 sampai 100, ketika nilainya 80, berarti persepsinya itu akan lebih baik, daya persepsi sosial anak itu akan lebih baik dibandingkan yang nilainya 60 dan seterusnya. Tapi bukan berarti anak yang punya nilai 40, persepsi 40 yang diberikan nilai 40 itu persepsi sosialnya 2 kali lebih rendah daripada anak yang mendapatkan nilai daya persepsi 80, tidak. Tapi hanya menentukan yang nilainya 80 itu daya persepsi sosialnya lebih tinggi dibandingkan yang 40. Berikut skor daya persepsi sosial pada masing-masing pasangan. Pasangan 1 sampai 8. Berikut pasangan yang pertama persepsi daya sosialnya di prateka itu 82 dan yang di rumah saja 63 dan seterusnya, ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, sekarang mau dilakukan uji hipotesis apakah benar prateka, ya, itu prateka ataupun di rumah itu memberikan daya persepsi sosial yang berbeda pada anak. Nah, di sini kita lakukan uji tanda. Nah, uji tanda itu yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan tanda pada memberikan tanda pada masing-masing pasangan. Nah, jadi untuk memberikan tanda kita harus tahu dulu arahnya. Ya, arahnya pada pasangan yang pertama itu yang ke prateka XA-nya ini, XA di sini dinotasikan dengan XA. XA-nya lebih besar daripada XB. Berarti di sini arah tandanya positif, ya. Arah tanda yang kedua juga positif. 69 lebih besar dari 42. Kemudian yang nomor 3, pasangan yang ketiga, itu nilai 73 lebih kecil dari 74. Berarti arahnya negatif. Ya, ini arah perbedaannya. Sehingga tandanya itu plus plus minus plus 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 minus plus, ya. Nah, jadi untuk uji tanda itu dia hanya memperhatikan arahnya saja, arahnya positif atau negatif, tapi besaran arahnya, ya, besaran berapa besarnya positif itu tidak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan hanya arahnya saja. Oke, kita lakukan pengujian hipotesis. Yang pertama hipotesisnya PXA sama dengan PXB atau proporsi yang ke prateka itu sama dengan proporsi yang daya persepsi yang di rumah saja itu sama, atau tidak ada perbedaan anak di prateka dengan anak di rumah saja. Sedangkan H alternatifnya, H1-nya itu ada perbedaan daya persepsi sosial anak yang ke prateka dengan yang di rumah saja. Statistik ujinya X sama dengan banyak tanda yang lebih sedikit. Nah, tadi banyak tanda yang positif, coba kita balik lagi. Banyak tanda yang positif itu ada 3, 4, 5, 6, ada 6, sedangkan yang negatif ada 2. Sehingga yang kita jadikan X itu adalah yang tanda negatif, karena yang lebih sedikit. Jadi X-nya sama dengan 2, sedangkan N-nya adalah banyak pasangan yang menunjukkan perbedaan. Pasangannya ada 8. Kemudian nilai statistik ujinya kita gunakan nilai distribusi binomial, ya. Untuk X kecil sama dengan 2 berarti kan PX sama dengan 0 ditambah PX peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Ini kita lihat dari tabel distribusi binomial, ya. Di sini N sama dengan 8, ini N sama dengan 8. Kemudian kita lihat X-nya untuk 0, 1 dan 2 ketika P-nya tadi kan P-nya 0,5, berarti kita lihat nilai P 0,5 di sini 0,004 kita tambahkan dengan 0,031 ditambah dengan 0,109. Jadi nilai peluang kita itu 0,144. Sehingga nilai peluang kita itu lebih besar daripada nilai alfa per 2, ya. Kita ujinya uji 2 arah. Berarti alfanya kita bagi 2, ya. P ini lebih besar peluang yang kita peroleh, ya, p value yang kita peroleh.
0,144 itu lebih besar daripada alfa per 2, sehingga kita terima H0. Ya, tidak ada alasan kita untuk menolak H0, sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan daya persepsi sosial anak yang masuk pra-TK dengan yang di rumah saja. Jadi sama ya, tidak ada perbedaan daya persepsi sosial anak yang masuk pra-TK dengan yang ditinggal di rumah saja. Kemudian soal berikutnya, ini untuk sampel besar ya, kita coba untuk sampel besar. Seorang peneliti ingin melihat apakah suatu poster yang berisi imbauan dan edukasi terkait COVID-19 mampu menambah tingkat kesadaran anggota masyarakat tertentu terhadap bahaya pandemi tersebut. Peneliti mengambil 40 sampel secara acak dari masyarakat tersebut dan melaksanakan studi sebelum dan sesudah. Nah, ini studinya sebelum dan sesudah berarti sampelnya berasal dari populasi yang sama ya. Berikut tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya pandemi COVID-19. Ini datanya, wow, banyak ya. Ada 40. Dari responden pertama sampai responden 40. Di sini yang positif itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, positif ada 9. Yang 0 yang sama ya, berarti antara sebelum dengan sesudah itu sama, ada 6 ya. Ada 6, berarti datanya tinggal 40 dikurang 6 berarti 34, 9 berarti ada 25 yang negatif ya, ada 25 yang negatif. Nah, kita lakukan hipotesis. Kita lakukan pengujian hipotesis. H0 PXA tidak sama dengan PXB, sama dengan 0,5. Tidak ada perbedaan tingkat kesadaran sebelum dan sesudah melihat poster. Sedangkan H1-nya, H alternatifnya ada perbedaan. X-nya sama dengan 25 ya, gini saya ambil X-nya untuk yang tanda negatif. Silahkan kalau mau ambil tanda yang positif berarti tadi berapa? 9 ya, X sama dengan 9. Nah, dan N-nya itu sama dengan 34. Kenapa 34? Tadi di awal sudah dikatakan N itu hanya yang dilakukan analisis itu hanya nilai positif dan negatif. Sedangkan nilai 0 itu tidak dilakukan analisis. Tadi data kita ada 40, ada 6 yang nilainya 0, berarti N yang kita gunakan adalah 34. Sehingga nilai statistik uji kita di sini kita pakai kurang ya. 25 kita kurangi dengan 0,5. Kenapa dipakai kurang? Tadi karena nilai X-nya lebih kecil dari setengah N kali P ya, sehingga yang dipakai adalah minus 0,5 ya. Sehingga didapat nilai Z score kita, nilai Z-nya itu sama dengan 2,5. Nah, sedangkan ketika alfanya 5%, itu Z alfa per 2 sama dengan 1,96. Nanti bisa kalian lihat di tabel Z. Nah, tapi ingat saja untuk Z alfa per 2 itu pasti sama dengan untuk alfa 5%, Z alfa per 2 itu 1,96. Sehingga Z kita itu tadi 2,5 lebih besar dari Z alfa per 2, yaitu sama dengan 1,96. Sehingga di sini kita tolak H0 ya. H0 ditolak dengan alfa 5%. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada perbedaan tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya pandemi COVID-19 setelah melihat poster yang berisikan himbauan dan edukasi ya. Jadi bisa dibilang adanya poster itu memberikan efek perubahan tingkat kesadaran masyarakat. Nah, kenapa di sini saya ambil negatif ya? Tadi mau lihat itu efek kan harusnya ketika dia itu nilai sesudahnya nilai sebelum itu harus lebih kecil dibandingkan nilai sesudah, jadi nilainya negatif. Makanya di sini saya tertarik melihat jumlah tanda yang negatif. Oke, sekian untuk uji tanda. Nanti selanjutnya akan kita bahas tentang uji Wilcoxon ya, uji Wilcoxon untuk data berpasangan. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.